Kita ke Sheha Al-Hadar yang memantau di gerbang tol Cikatama. Sheha, sempat diberlakukan kontraflow ya di sana dan ini diberlakukan situasional. Bagaimana kalau Anda melihat kepadatan kendaraan di sana, apakah masih diberlakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar arus mudik kali ini? Iqbal, kalau di gerbang tol Cikatama saat ini keadaannya masih ramai lancar. Untuk rekayasa lalu lintas, ini sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari kilometer 72 hingga 414 ini masih terus dilakukan rencananya hingga besok hari Minggu pukul 24 atau jam 12 malam. Ini masih terus dilakukan, sementara sebelum dari gerbang tol Cikatama ini terus dilakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow. Nah, ini kontraflow ini dibuat situasional, ada di beberapa kilometer yang hanya dibuat kontraflow satu lajur, ada yang dua lajur. Karena untuk di tol Jakarta Cikampek ini ada beberapa titik yang memang menjadi titik kemacetan atau titik kepadatan. Ini ada di kilometer 48 misalnya, ini merupakan pertemuan dari Jalan Layang MBZ dengan tol Japek. Ini biasanya terjadi kepadatan di titik itu, maka sudah diterapkan sistem kontraflow juga untuk mengurai kepadatan. Kemudian selain itu juga ada titik kepadatan di kilometer 57 di mana ini merupakan rest area, sehingga memang diterapkan juga kontraflow agar tentunya mengurangi kepadatan. Nah, kemudian juga untuk di gerbang tol Cikatama ini karena sempat dibuka semua gerbang tolnya sehingga memang ini cukup cepat arus kendaraan yang mengarah ke Palimanan seperti itu. Nah, untuk datanya per hari ini terhitung mulai jam 6 pagi tadi, ini sudah ada 27 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama dari arah Jakarta atau arah barat menuju ke Palimanan atau arah timur Jawa. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, ini datanya cukup stagnan. Karena memang ini biasanya kalau di gerbang tol Cikatama ini, biasanya memang kalau siang hari menuju siang hari ini mengalami penurunan. Dan kalau kita bandingkan dengan tadi malam atau subuh tadi, ini mencapai angka hingga 50.000 kendaraan. Atau kalau kita jumlahkan, akumulasikan data kemarin, ini 120.000 kendaraan yang sudah melewati gerbang tol Cikatama. Namun untuk di malam hari ini ada 55.000 kendaraan kurang lebih yang melewati gerbang tol Cikatama. Nah, ketika di siang hari dia akan turun menjadi 27.000 seperti yang tadi kami sebutkan. Nanti diduga akan diprediksikan akan naik lagi ketika di malam hari. Untuk datanya ini memang sudah mulai naik dari H-5 Lebaran, Iqbal dan juga pemirsa. Ini memang datanya sudah mulai perlahan menaik dan puncaknya memang diprediksi itu adalah 2 malam yang lalu dan tadi malam. Jadi untuk datanya memang kita akan terus memantau apakah hari ini jumlah pemudik yang melewati gerbang tol Cikatama menuju ke Palimanan ini lebih sedikit atau justru malah semakin meningkat nanti malam. Nah, Iqbal dan juga pemirsa, ada beberapa titik tentunya tadi yang memang selalu menjadi titik kepadatan atau kemacetan. Nah, di titik-titik tersebut memang diterapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Kemudian juga untuk di kilometer 72 hingga 414 itu masih diterapkan one way. Untuk kepadatan memang biasanya kalau di gerbang tol itu terjadi kepadatan di sejumlah titik, misalnya ada di gerbang tol karena masih ditemukan kasus di mana pemudik-pemudik ini mengalami kurangnya saldo e-tol. Nah, kembali memang masyarakat ini telah dihimbau bahwa bagi masyarakat yang ingin mudik misalnya dari Jakarta ke arah Semarang atau ke arah timur Jawa, ini dihimbau untuk memiliki saldo e-tol minimal Rp500.000 agar tidak mengalami kekurangan saldo e-tol ketika berada di gerbang tol yang dapat menyebabkan kepadatan ataupun macet di gerbang tol, Iqbal dan juga pemirsa. Kemudian juga untuk di titik rest area, ini memang sudah beberapa kali diberikan himbauan, kemudian juga ada label-label di sekitar rest area untuk mengingatkan para pemudik bahwa rest area ini dianjurkan hanya mampir sekitar 30 menit saja, Iqbal dan juga pemirsa, karena memang rest area ini dikhawatirkan padat dan apabila padat maka akan menyebabkan kepadatan yang mengulir hingga ke jalan tol seperti itu. Jadi memang dianjurkan hanya 30 menit saja di rest area. Nah, bagi masyarakat yang memang ingin mampir ke rest area namun ternyata terlanjur padat, ini dianjurkan memang untuk keluar gerbang tol saja karena untuk di tol Trans Jawa ini memang diterapkan sistem transaksi tertutup yang mana apabila masyarakat ini melakukan perjalanan panjang atau perjalanan jauh di sepanjang tol Trans Jawa ini,
pembayaran itu akan sesuai dengan jarak tempuh yang diambil. Sehingga apabila masyarakat ini keluar tol kemudian masuk ke tol lagi itu tidak akan terpotong 2 kali saldonya. Jadi itu yang tidak perlu dikhawatirkan bagi masyarakat apabila rest area penuh, maka memang dianjurkan untuk keluar tol terlebih dahulu untuk beristirahat kemudian nanti melanjutkan kembali perjalanannya ke tujuannya masing-masing. Iqbal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.